Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah daripada sumber-sumber tenaga manusia serta bahan-bahan material lainnya dalam rangka tujuan yang telah ditentukan. Lebih lanjut bahwa manajemen pendidikan Kristen merupakan suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Kristen secara Kristiani dengan secara mensiasati sumber-sumber belajar dan yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Pentingnya studi berkah. manajemen merupakan alat pencapaian tujuan yang diinginkan. Manajemen Tuhan, baik menemukan terwujudnya tujuan pakailah perusahaan, hidupku karyawan ataupun masyarakat. Dengan selagi manajemen daya guna aku dan hasil guna masih manajemen kuat. akan dapat ditingkatkan. Bila saatnya Ada nanti beberapa isu ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. market atau disingkat dengan MLM. Ada beberapa dasar lembaga manajemen, yaitu adanya kerjasama di antara kelompok orang, ikatan formal. Yang kedua, adanya tujuan bersama serta kepentingan yang akan dicapai. Yang berikut, adanya pembagian kerja tugas dan tanggung jawab yang teratur. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik. Adanya kelompok orang dan pekerjaan Adalah yang akan kesempatan. Demikian yang boleh saya terangkan pada Hidup materi ini untuk melayani Tuhan. Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu manajemen terkhusus dalam lembaga pendidikan Kristen. Manajemen lembaga pendidikan Kristen merupakan sebuah bidang ilmu baru yang muncul di abad ke-21 sebagai hasil pengembangan dari bidang manajemen pendidikan dan praktik pendidikan Kristen di Indonesia. Maka kehadiran manajemen lembaga pendidikan Kristen diharapkan dapat ataupun mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan, secara khusus pelaksanaan pendidikan keagamaan Kristen. Manajemen lembaga pendidikan sangat perlu dikembangkan karena mengingat agama Kristen merupakan agama yang dianut oleh penduduk Indonesia terbanyak kedua setelah agama Muslim. Sebagai negara Pancasila, penduduk Indonesia tidak dapat terpisah dari ajaran agamanya masing-masing. Manajemen lembaga pendidikan Kristen adalah suatu cabang ilmu baru yang dicetuskan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan Kristen dan pendidikan Indonesia secara umumnya. Sebagai sebuah cabang ilmu baru, manajemen lembaga pendidikan Kristen mengimplementasikan prinsip, fungsi-fungsi, dan teori manajemen dalam upaya mengembangkan atau memajukan pendidikan Kristen. Interpretasi dan implementasi nilai-nilai kekristenan dalam teori dan praktik merupakan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh bidang manajemen lembaga pendidikan Kristen sesuai dengan penamaannya. Harus jadi berkah. Secara bahasa, lembaga adalah suatu organisasi, sedangkan pendidikan Kristen yaitu pendidikan yang holistik, bukan hanya terfokus pada banyaknya pengetahuan saja, tetapi juga melalui moral, etika, karakter, dan aspek kehidupan lainnya yang perlu dikembalikan kepada rancangan semula Allah yang diserupai dengan Kristus. Dan sistem sosial pada dasarnya Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang
yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. bangsa dan negara atau dapat pada skala terkecil seperti keluarga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus Baiklah, jadi saya akan menjelaskan berkah. pembahasan saya dalam video ini, yaitu kultur organisasi dalam lembaga pendidikan Kristen. Kita tahu bahwa kultur adalah kebudayaan. Organisasi adalah sekelompok orang di suatu lembaga yang memiliki tujuan bersama. Dan lembaga pendidikan Kristen adalah tempat berlangsungnya pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu secara kekristenan dan secara ajaran Kristus Yesus. Kebudayaan itu beragam macam. Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan. Dan salah satunya yang paling dekat dengan kita adalah kebudayaan Batak Toba, karena kita adalah mayoritas Batak Toba. Lembaga pendidikan Kristen mengajarkan bahwa saling mengasihi budaya dan agama adalah prinsip kekristenan. Di dalam lembaga pendidikan Kristen diajarkan untuk saling mengasihi budaya. Kebudayaan daerah seperti daerah Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sunda, Bali, Kalimantan Timur, dan masih banyak lainnya adalah budaya-budaya yang disahkan oleh lembaga pendidikan Kristen, selalu mengajarkan bahwa mencintai dan mengasihi budaya-budaya tersebut adalah hak setiap individu yang wajib untuk dilakukan. Seperti kata Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Baiklah, ini yang boleh saya jelaskan pada video ini. Semoga bermanfaat. Tetap stay home dan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan otoritas dalam lembaga pendidikan Kristen. Berbicara tentang otoritas dalam lembaga pendidikan Kristen, pasti muncul pertanyaan tentang apa itu otoritas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang pertama, apa itu otoritas? Otoritas adalah kekuasaan yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya untuk melakukan fungsinya untuk menjalankan hak dan wewenang ataupun kekuasaan tersebut. Oke, otoritas lembaga pendidikan Kristen. Setelah kita mengetahui apa itu otoritas, maka kita masuk ke pembahasan, yaitu otoritas lembaga pendidikan Kristen. Kita harus mengetahui bahwa lembaga pendidikan Kristen itu menjalankan wewenang yang dimiliki di suatu badan yang mengelola dan menyelenggarakan proses pendidikan, baik itu secara spiritual untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga mengubah sikap atau karakter ke arah yang lebih baik juga. Maka dalam lembaga pendidikan Kristen ini, yang berperan penting dalam menjalankan otoritas ini adalah seorang guru PAK atau guru agama pendidikan Kristen. Kenapa? Karena bagi guru, pelaksanaan otoritas ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan demi menjalankan tugasnya dan juga mendisiplinkan siswa-siswanya. Maka peran guru PAK ini sebagai penuntun atau yang mengarahkan ke arah yang lebih baik untuk merubah perilaku dan karakter siswa-siswanya melalui pengajaran yang diberikan dan juga kedisiplinan yang diterapkan. Di sini guru agama menerapkan bagaimana karakter yang baik dan juga di sini menuntun siswa-siswanya ke arah yang lebih baik dan mengajarkan tentang hal-hal yang baik seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Maka
Maka di sini seorang guru agama ini harus mampu melakukan perannya sebagai guru agama dalam menjelaskan kepada siswa-siswanya. Maka dalam zaman milenial sekarang ini, maka dituntut adanya guru yang dapat mengubah siswa-siswanya itu ke arah yang lebih baik lagi. Dan di sini guru agama itu harus menjadi yang teladan dan juga visioner maupun transformasional. Maka diharapkan peran guru agama yang sangat penting untuk mendisiplinkan siswa-siswanya dan juga menumbuhkan rasa nilai-nilai Kristen yang lebih lagi dan juga lebih mengenal Tuhan Yesus. Itulah otoritas dalam lembaga pendidikan Kristen. Maka dengan adanya otoritas dalam lembaga pendidikan Kristen ini, maka akan menjadi suatu disiplin yang baik dan juga nilai-nilai pendidikan itu dapat dan juga rasa spiritualnya itu bertumbuh dan nilai-nilai Kristen itu dapat dikembangkan lagi sesuai dengan pengajaran yang dari guru agamanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.